Sedulur Banten, saat ini aku lagi ada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Farm Negeri Sinyonya. Farm Negeri Sinyonya ini memiliki ciri khas yaitu ikan mas sinyonya, yang konon katanya ikan mas ini dibawa dari Tionghoa pada masa Kesultanan Banten, sehingga sipit dari matanya ini menjadi ciri khas. Penasaran kan gimana bentuk dari ikan sinyonya itu sendiri? Yuk ikut aku. Nah, ini Farm Negeri Sinyonya ini beralamat di Kampung Cipasang, Kadu Gagak, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Gitu. Silakan berkunjung ke sini. Banyak ikan di sini. Ini bedanya sama ikan yang lain dari mata nih. Kalau ini kan ikan sinyonya ini adanya cuma ya khas Banjar tuh. Ya ini ikan sinyonya ini matanya sipit. Kan di Citorek juga ada tuh sinyonya ya. Di Citorek tuh setiap kali penyebutan untuk ikan sinyonya itu rata-rata nyebutnya ikan mas tuh sinyonya di Citorek maupun di Subang ya sinyonya tetap. Bedanya matanya ya cuma di mata aja. Banjar tuh punya ciri khas khusus di sini nih, di mata dia sipit no. Itu nyaris tertutup begini. Nggak sulit, gampang ini, gampang banget, pemula sekalipun bisa kayaknya gitu. Karena ini tuh ikan apa ya, ikan yang biasa hidup di alam pesawahan begini. Jadi kalaupun kita mau pembesaran pun nih, hasil dari pemijahan misalkan gitu ya, dari ukuran larva kita tinggal taruh aja di sawah gitu, bekas panen orang biasanya kan gitu. Nah itu biasanya dia besar sendirinya, dari 2 bulan 3 bulan udah dari sekecil larva begitu bisa ukuran 4 jari 3 jari gitu. Makanya mudah banget lah gitu, semua orang pasti bisa itu. Ya kalau yang sejauh pengalaman saya dan setahu saya ya, yang pernah saya lihat sih ada yang sampai ukuran 8 kilo. Tapi beberapa artikel tuh kalau saya baca, yang banyak juga yang ngulas sinyonya itu ada yang sampai 15 kilo katanya gitu. Tapi saya belum nemuin sih gitu. Tapi sejauh ini sih sejauh pengalaman saya sih baru sampai 8 kiloan aja gitu. Tapi ini bisa nyampe katanya sih. Beberapa artikel nyebut bisa sampai 15 kilo. Dan usianya juga relatif panjang, bisa sampai 20 tahun sama dengan ikan koi gitu loh. Dari beberapa artikel yang saya baca ya. Tapi kan riset terkait sinyonya sampai sejauh ini juga belum ada gitu. Belum ada yang hak patennya tuh belum ada gitu. Nah, ikan mas sinyonya ini memang sekarang jadi ikon Pandeglang, tapi awal kemunculannya itu dia di Kecamatan Banjar gitu loh. Jadi kecamatan ini kan desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar nih, Kampung Kadu Gagak atau Cipasangan gitu. Ini masih dalam satu Kecamatan Banjar nih gitu loh. Cuman awal mula kemunculan sinyonya di Banjar di sebelah mana, di kampung apanya kita nggak tahu sampai sekarang gitu loh. Itu belum kita temuin gitu. Belum tahu lah intinya gitu. Tapi ini khas dari Kecamatan Banjar Pandeglang. Nah, jadi untuk harga pun kalau ikan mas sinyonya ini, kalau yang matanya sipit dibanding ikan emas yang biasa tuh, itu bisa 3 kali lipat. Nah, kalau dari misalkan ukuran kilo nih, kebetulan kan saya juga ada jualan di sini. Jadi untuk per kilo itu kita bisa bandingkan, kalau ikan yang biasa itu 50.000 sekilo, tapi kalau ikan sinyonya bisa 150.000 per kilo. Kalau umur itu nah itu dari beberapa artikel yang saya baca, umur sinyonya ini bisa sampai 20 tahun. Kalau berdasarkan cerita masyarakat nih ya, cerita masyarakat atau kesepuhan lah katakan, kakek nenek moyang kita, ini disebut sinyonya karena ada apa ya, ada keterkaitan dengan
sejarah etnis gitu loh, etnis Tionghoa ya. Jadi kalau orang Tionghoa itu kan kalau perempuannya kan matanya sipit, atau laki-laki matanya sipit. Nah ini dulu si Nyonya itu karena mungkin awal mulanya indukan yang ketemu sipit itu adalah perempuan atau betina, makanya dianggapnya Nyonya itu adalah panggilan terhormat untuk ikan ini, karena identik dengan etnis gitu. Etnis itu dianggapnya gitu loh. Ya harapannya gini, sebetulnya saya pengennya berangkat dari selain hobi ya gitu. Saya pengen melestarikan ikan ini, karena ikan si Nyonya ini kan adalah ikan ya, ciri khas Kecamatan Banjar gitu ya. Saya pengen supaya ikan ini ketika banyak orang yang membudidayakan, umurnya bisa panjang atau bisa lestari gitu loh, sampai anak cucu kita, jangan sampai punah. Karena ikan si Nyonya Banjar itu menjadi pembeda dibanding ikan emas pada umumnya. Dia punya karakter khusus atau identik dengan matanya yang sipit, karena nggak ada, mungkin di seluruh dunia saya bilang, ikan emas dimanapun kayaknya nggak ada yang punya mata sipit kayak si Nyonya Banjar gitu loh. Nah, saya pengen cuma siapapun yang membudidaya, ayolah semuanya, agar supaya si Nyonya Banjar ini bisa lestari gitu, sampai anak cucu kita juga nanti nemuin gitu. Jangan sampai punah lah, itu harapan saya.